Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam 9 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kita, sudah menyertai semua aktivitas Bapak Ibu, mungkin ada dalam pelayanan, apapun kegiatan kita dalam bisnis, apapun, senantiasa kita minta penyertaan Tuhan. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Tidak ada sobat lain, hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini, kita akan baca Yohanes pasal 21, ayat 1-14. Besok malam, kita akan dapat akhiri Yohanes 21 pasal. Besok lusa kita sama-sama akan masuki baca kitab Kisah Rasul. Tapi besok pagi perjanjian lama, rutin kita baca Alkitab Bapak Ibu ya. Rutin kita mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Hati kita mau lebih dalam dengan Yesus. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena Dia Juru Selamat kita. Dia yang memberi kita nafas, yang memelihara kita. Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa lagi? Tidak ada. Hanya Dia Yesus, satu-satunya Juru Selamat kita. Kita membaca firman Tuhan Yohanes 21 yang berkaitan dengan Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya di Danau Tiberias. Nanti kita mau baca. Tapi sebelum kita mau menyanyi, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian Tahu Aku Takut El Shaddai. Karena Tuhan Yesus penjaga kita, Tuhan Juru Selamat kita, Dia pemelihara hidup kita. Dia segala-galanya, sumber segala-galanya hanya datang dari Dia Yesus. Tak usah ku takut, Allah penjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Amin, haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
kemuliaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku, Bapa yang sangat kucintai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah hatiku, pikiranku, supaya kami fokus kepada firman-Mu. Ampuni semua dosaku Bapa, semua salahku. Haleluya. Aku orang berdosa, tapi karena anugerah-Mu, Engkau sudah selamatkan hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kita. Hari-hari kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus, supaya minta kita rapture saudara ya. Karena nanti kalau terjadi antikris, masa-masa kesukaran ya, sebelum Yesus datang kita diangkat sama Tuhan. Dan Yesus datang kita bersama dengan kedatangan bersama orang kudusnya Tuhan. Ya, bersama malaikat Tuhan. Sungguh saya mau cinta Tuhan ya. Kita mau setia sama Tuhan. Apapun keadaannya tetap kita mau setia sama Tuhan. Karena Dia baik. Ini bukti firman Tuhan katakan. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam HG 29, emas perak milik Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 26, bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Termasuk diri kita. Kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kita pasrah sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan, percaya. Melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan. Dan bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ini penting. Bapak Ibu harus punya bangun hubungan sehat. Bukan hanya bangun yang sehat dengan uang, cari uang, karir. Silakan. Nggak apa-apa, itu masalah horizontal. Tapi jangan lupa yang satu dimensi vertikal ini dengan Tuhan. Jangan dilupakan. Supaya Tuhan menjadi raja di dalam semua aspek hidup kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Mazmur 60:14, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Bersama Tuhan. Rom 8 ayat 31, kalau ada di pihak kita siapakah lawannya? Tidak ada saudara. Tapi ingat firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan, di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah bertindak egois. Jangan pernah bertindak karirnya sendiri. Tidak melibatkan Tuhan, akan gagal kita saudara. Apa sih kekuatan kita? Apa kehebatan kita? Tidak ada. Sumber kekuatan kita hanya datang dari Dia. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Amin. Segala sesuatu dapat kutanggung karena ada Yesus. Tempatkan Tuhan jadi sentral dalam hidup kita. Tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Menomor satukan Tuhan. Jangan pernah Tuhan ditaruh nomor 2, nomor 3. Hancur kita. Tapi Tuhan Yesus kita tempatkan di atas segala kalanya. Kita junjung tinggi hormat. Karena Dia pencipta segala kalanya. Nafas ini milik Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Rumah tanah yang kita ya huni ya, itu tanah milik Tuhan. Ya, di udara orang terbang milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Ada yang bukan milik, tidak ada. Ya, oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Sentralnya Tuhan Yesus. Sungguh saya cinta Tuhan Yesus. Atas kemurahan Tuhan, saya selalu setia menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Ini anugerah Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan Yesus, Tuhan masih izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, sudah selesai saudara. Saya sudah tidak bisa menyampaikan firman Tuhan.
semua para hamba Tuhan saudara bisa bekerja apapun, semua karena masih Tuhan izinkan. Ya, dalam Ayub 12 ayat 10, setiap nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil setiap kita selesai, kita tidak bisa beraktivitas, nggak bisa bekerja, nggak bisa mikir, nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa main gitar, apapun sudah nothing semuanya. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya, para hamba Tuhan yang punya gereja besar cuman ingat tuh, rendah hati, itu milik Tuhan bukan milik kita. Tuhan masih percaya kepada kita. Kalau Tuhan sudah mau kata titil saya selesai, sudah selesai, nggak bisa apa-apa kita. Ya, untuk kita mau rendah hati, kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, menselaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca Yohanes pasal 21 ya. Tiap malam kita baca perjanjian baru, besok pagi kita baca perjanjian lama, terus dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan supaya hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Danau Tiberias, Danau Genesaret sama saudara ya. Danau Galilea semua. Puji Tuhan, saya sudah 62 kali ke Israel. Puji Tuhan, saya bersyukur. Saya bersaksi, selalu minta maaf saya kalau selalu berkata demikian. Karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya cinta Tuhan sehingga diizinkan sama Tuhan terus berangkat ke Israel. Ya, ini semua kan anugerah Tuhan karena saya minta sama Tuhan. Ya, saya minta sama Tuhan, Tuhan izinkan berangkat, itu anugerah Tuhan, dan saya minta lagi kalau Tuhan izinkan berangkat lagi sudah. Oleh itu kalau Tuhan berkenan, semuanya kan milik Tuhan. Semuanya minta izin sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus Bapa kita, kita anaknya, dan kita anaknya harus manis di hadapan Tuhan. Harus menyenangkan hati Tuhan, ya. Dua di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea. Nah, semua di Kana daerah sana tuh daerah Galilea semua saudara. Tempat Yesus melakukan mujizat pertama itu, air menjadi anggur di Kana. Anak Sibudius dan orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Lihat saudara. Petrus kembali kepada profesi jadi nelayan. Pada Tuhan waktu pilih dia di Injil Matius, dia dijadikan penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Tapi dia lupa firman Tuhan, Petrus. Padahal Yesus sudah akan bicara. Hari ketiga, aku akan bangkit. Dan Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Yesus sudah menyatakan kebesarannya dia bangkit. Tapi Petrus lemah. Dia ajak murid-muridnya, nangkap ikan lagi yuk. Tidak melibatkan Yesus. Dia lupa sama Tuhan. Akhirnya apa? Ini bukti nyata ayat ini berkata. Semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Dengan kata lain, nothing, saudara. Ini bukti nyata, ini firman Allah. Ini yang sudah dialami Petrus. Padahal mereka bersinergi. Petrus itu seorang nelayan yang profesional. Bersama murid-muridnya. Dia biasa sudah tahu persis di daerah mana yang tempatnya ada ikan banyak, ikan besar. Dia sudah pengalaman. Tapi apapun pengalaman di luar Tuhan, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Benar kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Petrus gagal di sini. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi untung besar. Di saat Petrus mengalami kegagalan, di dalam Yesus kegagalan masih ada harapan. Itu bukti nyata. Ayat 4 kita baca. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri pantai. Kami murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Coba nih. Murid-muridnya tidak tahu. Berarti dari saat ini kita perlu belajar. Supaya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya kita betul mengenal pribadi dari Yesus. Di sini katakan mereka tidak tahu itu adalah Yesus. Kekristenan banyak yang terjadi saudara. Kristen namanya Kristen. Tapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kristen sih Kristen. Tapi kalau ditanya jujur, kenal Yesus pribadi? Tidak kenal. Tidak punya pengalaman pribadi karena tidak dekat. Punya pengalaman pribadi. Kalau apa? Punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya kalau ditanya kenal Yesus, kenal betul saya. Saya kenal punya betul. Saya punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Saya sudah pernah dinampakkan surga bersama Yesus. Pada itu saya mata katarak. Kalau bukan Tuhan tolong saya, sudah lewat, meninggal saya sudah. Sudah nggak bisa nafas lagi. Tapi Tuhan yang memberikan saya nafas.
Tuhan izinkan sehingga saya bisa mendengarkan firman Tuhan YouTube pagi malam. Ini karena anugerah Tuhan. Karena komitmen saya bersama dengan Yesus pada waktu berjumpa. Oh Tuhan, 2021 itu, 2020, tahun 2020. Dan komit saya 2021, komit saya bernasa sama Tuhan. 1 Januari 2021, saya laksanakan firman Tuhan ini. Oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Maka dikatakan di sini ayat yang kelima, ketahui kepada mereka, hai anak-anak, adakah mempunyai lauk pauk? Jawab mereka tidak. Yesus luar biasa baiknya. Yesus tahu, dia tanya, anak-anakku, apa punya lauk pauk? Berarti kita juga sama ditanya sama Tuhan. Punya masalah, punya problem. Ya Tuhan, aku punya masalah. Serahkan kepada Tuhan. Apa kata Yesus? Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Jala arti kekuatan kita. Kanan bicara posisi Tuhan. Artinya serahkan seluruh kekhawatiranmu, seluruh kekuatanmu kepada kuasa Tuhan di sebelah kanan. Karena Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Posisi kanan. Kenapa Tuhan tidak bicara tebarkan jalamu di sebelah kiri? Atau Tuhan tebarkan jala di tengah? Tidak. Tapi Tuhan katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Amin. Artinya kita andalkan Tuhan Yesus. Kalau kita punya masalah, kita punya beban, andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Karena bagi dia tidak ada mustahil. Dan ternyata kuasa Tuhan dahsyat. Karena ternyata dia tidak dapat menarik lagi muridnya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam percobaan ini. Saudara, siapa murid dicintai? Yohanes, Rasul Yohanes. Dia cinta sama Tuhan. Maka penting, saudara. Petrus tidak, tapi Yohanes yang ngomong. Oleh itu mari kita di sini kita belajar supaya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, akrab, supaya betul-betul kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta, dan mereka menghela jalan penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api haram dan di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, baru berapa ikan yang baru kamu tangkap itu? Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Amin. 153 ekor. Kalau dijumlah 1 tambah 5 tambah 3 itu 9. Angka 1 artinya kenapa 153? Kenapa disebut semua angka-angka di dalam Alkitab punya maksud dari Tuhan? Tidak sembarang, saudara. Angka 1 angka Tuhan. Angka 6 angka manusia. Angka 5 angka kasih Tuhan. Oleh itu mari kita mau andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena dasarnya angka 5 kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, angka kita angka kebangkitan. Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan 1 tambah 5 tambah 3 9. 9 angka Roh Kudus. Biar hari ini hari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita andalkan Tuhan, dasarnya cinta Tuhan, dan hidup kita pimpin Roh Kudus, maka angka 3 hidup berkemenangan sama Tuhan. Angka 153 artinya dalam Ibrani, Ana Elohim, aku ini Allah Tuhanmu. Wah, dahsyat, saudara. Tuhan dahsyat, Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya kita makin cinta Tuhan, murid-muridnya makin percaya dia ajaib, El Shaddai. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan serapanlah. Tidak di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu ia adalah Tuhan. Ini, ia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus juru selamat kita. Dia Bapa suatu hari akan datang kembali sebagai Raja segala raja. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14 yang terakhir, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan sudah ia bangkit dan tarang mati. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yohanes 21, 1-14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Mari angka 153.
tempatkan Tuhan. Seperti tadi, jala lemparkan sebelah kanan. Artinya tempatkan Tuhan, harapkan pada Tuhan nomor satu dalam soal aspek hidupmu. Dan dasarnya cinta Yesus. Angka 5, angka cinta Tuhan Yesus. Dan 3 bicara angka kemenangan, angka kebangkitan. Dan kita minta senantiasa dipimpin Roh Kudus. Ana Elohim, aku adalah Tuhan Allahmu. Tuhan senantiasa akan menyatakan kuasa kebesarannya. Seperti doa Bapa kami, dikatakan doa Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau supaya kerajaan Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kita mau andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Maka Allah El Shaddai akan menyertai, memberkati kita semua. Tuhan memberkati semua. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.